Oke, kembali lagi men di sini dengan saya di Place Film. Gimana di episode kedua ini? Apakah kalian pada sehat atau panas dingin karena perubahan cuaca ya? Di sini hujan. Apa kalian sudah minum truk anjing atau kontraksin? Karena kontraksin itu melindungi perlindungan anak, men. Oke, langsung saja kita lanjutkan di episode kedua ini atau part kedua ini ya. Tanpa banyak bicara, ayo gasken ke ceritanya. Tapi sebelum kalian menonton episode kedua atau part kedua ini, jangan lupa kalian tonton part ke satunya men ya. Karena kalau langsung ke part 2 gak enak atau gak asik ya. Di situ di part satu lebih asik men. Kalau nonton di part satu. Ayo gasken ke part satunya. Lanjut, Komori yang ada di dalam tubuh Mary mendatangi apartemen Komori dan tiba-tiba ada Yori. 何してんのここで。何もなかったこと。 Di sini Komori curhat kepada Yori untuk berusaha menutupi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Komori pun langsung masuk ke apartemen dirinya untuk mengingatkan semua ingatannya Komori. Akan tetapi Komori yang ada di dalam tubuhnya tidak tahu dan tidak tahu Yori dan Mari ini siapa. Dia berusaha terus untuk mengingat ingatannya. Komori yang ada di dalam tubuh Mary memberitahu kepada Komori tentang apa yang terjadi pada dirinya. Mary menarik Komori untuk keluar dan mempraktikkan semua sebelum Mary berubah menjadi Komori. Tujuannya supaya seperti biasanya lagi. Tetapi usaha itu tidak berhasil. Lanjut ke rumah Komori, mereka bermain game untuk melepas lelah dan mumet. Dan Yori ikut bermain game. Mereka bertiga pun bersenang-senang bermain game. そう、その時はこっちのボタンに打つ。ここでジャンプでよける。Lanjut Mary pulang. 売らないで、何にも分かってないくせに。だけ悩んでたか。いろよ。 Di kamar, Komori yang ada dalam tubuh Mary. Ia menceritakan keseruannya bermain game dan Komori yang ada dalam tubuh Mary. Dia menyatakan perasaannya kepada Mary walau Mary tidak tahu keberadaannya di mana. Jadi di sini dia Komori yang ada dalam tubuh Mary itu menceritakan atau bisa disebut juga jatuh cinta kepada Mary. Oke, lanjut. Komori yang ada dalam tubuh Mary melihat ke dinding. Entah kenapa dia langsung buka baju coy. Lihat aja nih. 僕を見る。 Di situ Komori masturbasi dan dia meraba-raba semua kepunyaan Mary. Sepertinya di sini kita apa ya? Sepertinya dia butuh pijitan ekstra, coy. Ayo bantu, tolong bantu ya. Garing. Dilanjut ke sekolah, Komori yang ada dalam tubuh Mary berjalan menuju ke toilet dan dia ingin buang air kecil. Tetapi ada Yori datang. Mary ingin menceritakan kejadiannya semalam, tetapi ada yang mengetuk pintu toilet dan itu adalah sekelompok geng cewek yang mengajak Mary karaoke. Yori pun keluar toilet dan memegang tangan Mary untuk meninggalkan geng cewek itu. Di situ salah satu si geng cewek itu menahan tangan Mary dan Yori diejek lagi dan lagi diejek. Tapi di sini si Yori memberikan perlawanan dengan menampar si cewek itu yang mengejeknya tadi. Ketika si geng cewek itu mau menampar balik Yori, Komori langsung menghalanginya dengan memeluk Yori. Dan semua geng cewek itu langsung meninggalkan mereka berdua. Komori pun yang ada dalam tubuh Mary bilang ke Yori bahwa dia dapat panggilan dari Mary saat dia sedang masturbasi semalam. Lanjut ke kelas mereka yang biasa dikunjungi.
Di situ Yori marah-marah kepada Komori bahwa dia telah mempermainkan tubuh Mary. Mary mengajak Yori untuk menginap di rumahnya supaya Mary yang lenyap itu bisa memanggil kembali atau datang ke mimpi mereka berdua. Mary dan Yori berjalan menuju ke apartemen Yori. Yori menyuruh Mary untuk tunggu di luar, tetapi Mary malah masuk ke apartemennya Yori. Dia bilang, "Maaf telah masuk tiba-tiba." Kemudian datang kakak Yori. Di situ Yori mendorong Mary keluar apartemennya. Di situ Yori menangis dan dia kesal kepada Mary. Gak tahu kenapa ya. Saya juga kenapa Yori melarang masuk ke apartemennya. Oke lah, lanjutlah. Komori yang ada dalam tubuh Mary datang ke apartemen Komori yang asli. Dia menceritakan soal masturbasinya. Di situ ia dapat panggilan dari Mary. Di saat ia menceritakan kepada Komori, Komori melihat tubuh Mary dari atas sampai bawah. Di situ Komori izin ke toilet. Dan Mary menunggu lama Komori yang di dalam toilet. Mary langsung membuka toiletnya. Di situ Komori sedang onani atau ngeloco atau apalah itulah ya. Mary menarik Komori dari toilet. Di situ Mary menyuruh Komori untuk melanjutkan onaninya tersebut. Alah, ayolah, kapan lagi kan ditonton cewek cantik ini? Komori pun langsung membuka celananya dan melihat teteknya Mary. Di sini dibantu sedikit dorongan oleh Mary. Atau pelancaran perkembangbiakan tuyul, men. Kan kalau dibuang sia-sia jadi tuyul kan? Lanjut ke rumah Mary. Dia mendapat telepon dari Komori. Di situ Komori menyuruh Mary untuk membuka jendela. Setelah membuka jendela, Komori menyatakan suka kepadanya. Dia mengajak Komori yang ada di dalam tubuh Mary berpacaran. Anjir, di sini ya gimana ya? Cowok sama cowok, men. Tetapi Mary menolaknya. Ya iyalah, masa diterima, kontol emang. Dan Mary memberitahu bahwa mereka adalah orang yang sama. Komori tetap tidak percaya, dia terus memaksa berpacaran dengannya. Komori yang ada dalam tubuh Mary pun menangis di situ. Lanjut ke rumah Komori, ia sedang merenung atau sakit hati, patah hati, men. Cinta ditolak, emang gak enak. Bangsat kau. Lanjut ke Mary dan Yori sedang ngopi atau ngejus lah ya. Di situ Mary dapat telepon dari Mary yang asli. Dalam telepon itu, Mary yang menelepon meminta untuk memperhatikan Komori karena dia akan berubah deminya. Yori dan Mary mendatangi ke apartemen Komori. Mary langsung memukul dengan tasnya kepada Komori dan Yori sempat menahannya. Mary mengecek komputer milik Komori. Ternyata yang menelepon dia itu adalah Komori. Dia mengganti suaranya dengan suara cewek, men. Di situ Komori tidak menyerah. Komori terus menyatakan cintanya dan Mary bilang, "Aku bukan Mary." Mereka berdua berdebat sampai Komori keceplosan bilang, "Kenapa kau melakukan hal itu kepadaku?" Yori pun kaget dong, apa yang dibilang mereka. Yori memaksa Komori menjawabnya. Komori pun menjawab. Dia mengocok punyaku dengan tangannya. Yori langsung marah dan mau memukul Komori dengan poci atau teko atau apalah itu bahasa Indonesianya, kurang tahu. Tetapi Mary menahannya. Yori menampar Mary lalu menahan rasa marahnya Yori. Di situ Mary bilang bahwa aku tidak suci dan begitu juga kamu sama Mary. Mary langsung mencium Yori dan Yori langsung keluar meninggalkan mereka. Lanjut ke rumah Mary, dia sedang bermain game dengan adiknya.
Tetapi Mary meminta kepada adiknya album foto. Di situ dia melihat foto anak kecil dan dia halusinasi atau gimana ya ini. Dia mendapat panggilan yaitu Pumiko. Siapa Pumiko itu? Makanya stay terus videonya. Jangan lupa like and subscribe. Nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan men. Jangan lupa share-share buat kaum rebahan ya. Kalian bisa request juga tentang filmnya. Nanti saya akan rangkum, oke? Thanks for watching. Sampai jumpa men. Sampai bertemu di part 3-nya. Bye bye.